Baik, selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Selamat pagi, Swastiastu. Baik, terima kasih kalian sudah bisa bergabung dalam kegiatan kita kali ini, yaitu kegiatan bimbingan kelompok. Itu kegiatan lanjutan dari kegiatan bimbingan klasikal yang telah kita laksanakan pada pertemuan yang lalu. Ya, baik. Untuk kelancaran kegiatan kita hari ini, biar apa yang kita diskusikan kali ini bermanfaat untuk kita bersama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak izin presentasi ya. Baik, sudah kelihatan semuanya? Oke, baik. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Ya, sebelum lanjut, Bapak ingin menjelaskan sedikit apa sih itu bimbingan kelompok kepada kalian, agar nantinya kalian tahu apa yang dimaksud dengan bimbingan kelompok. Ya, jadi bimbingan kelompok itu merupakan salah satu teknik bimbingan yang berusaha untuk membantu individu agar dapat mencapai perkembangan secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, serta nilai-nilai yang dianutnya dan dilaksanakan dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Seperti itu. Nanti kita berdiskusi, kemudian ada proyek-proyek yang kita kerjakan. Itu. Kemudian selanjutnya, ya, jadi adapun tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok, ya, yaitu agar individu mampu memberikan informasi seluas-luasnya kepada anggota kelompok supaya mereka dapat membuat rencana yang tepat serta membuat keputusan yang memadai mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masa depan serta cenderung bersifat preventif atau pencegahan, ya. Jadi kegiatan bimbingan kelompok itu ranahnya atau sifatnya pencegahan, gitu. Kemudian topik yang kita angkat kali ini itu tentang perilaku disiplin. Ya, jadi ada dua tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama itu tujuan umum. Tujuan umumnya adalah anggota kelompok. Jadi di dalam setting kegiatan ini itu ada dua peran ya, pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Jadi Pak di sini selaku pemimpin kelompok atau PK dan kalian sebagai anggota kelompok. Kemudian tujuan umumnya adalah anggota kelompok dapat mengembangkan perilaku disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan khususnya adalah yang pertama, anggota kelompok dapat menganalisis contoh-contoh perilaku disiplin. Kemudian yang kedua, itu anggota kelompok dapat merumuskan faktor-faktor penyebab perilaku tidak disiplin. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat merancang strategi meningkatkan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan dari kegiatan yang ingin kita capai dalam kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Baik, kemudian selanjutnya dalam kegiatan bimbingan kelompok itu ada asas-asas yang harus kita sepakati, ya. Jadi dalam bimbingan kelompok itu ada 4 asas. Yang pertama, asas keterbukaan. Jadi kalian sebagai anggota kelompok untuk bersikap terbuka dalam memberikan informasi terkait dengan topik yang kita bahas. Kemudian yang kedua, asas kesukarelaan. Jadi kalian sukarela dalam mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak ada unsur paksaan atau mungkin pressing dari siapapun. Kemudian yang ketiga, asas kekinian. Jadi sesuatu yang kita bahas di dalam kegiatan ini atau topik yang kita bahas ini adalah topik-topik kekinian. Jelas, disiplin itu merupakan topik yang up to date dan memang kalian alami sendiri sebagai siswa. Kemudian yang terakhir itu asas kenormatifan. Jadi asas kenormatifan itu jadi dalam kegiatan yang kita lakukan hari ini itu harus mampu berkomunikasi dengan baik dan mengikuti aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku. Ya, berbicara sopan seperti itu. Ya, bisa dipahami? Oke. Baik, jadi Bapak sedikit ulas ya. Jadi ada dua peran di sini, ada pemimpin kelompok
kemudian anggota kelompok. Jadi ada tugas masing-masing dari peran tersebut. Jadi pemimpin kelompok itu Bapak sendiri, jadi tugasnya adalah memberikan bantuan, pengarahan atau campur tangan secara langsung terhadap kegiatan kelompok. Kemudian yang kedua, mengarahkan jalannya bimbingan kelompok. Baik, itu tugas Bapak nanti selaku PK. Kemudian yang kedua itu anggota kelompok. Bapak singkat dengan AK. Itu kalian sendiri. Itu tugasnya adalah mencurahkan segenap perasaan dalam melibatkan diri dalam kegiatan kelompok. Kemudian yang kedua, benar-benar berusaha secara aktif dan ikut serta dalam seluruh kegiatan kelompok. Kemudian yang ketiga, mampu berkomunikasi secara terbuka. Dan yang terakhir, berusaha membantu anggota lain. Nah, itu tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini. Baik, sebelum lanjut, jadi ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, kita perkenalan dulu. Ya. Jadi, Bapak minta di antara kalian itu memperkenalkan diri dengan format sebutkan nama, kemudian cita-cita, nama dan cita-cita. Ya, bisa dipahami? Dimulai dari akun Taruni. Silakan. Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Tarnisma Yuni dari Desa Tamblang. Cita-cita saya menjadi seorang perawat. Terima kasih. Baik, seorang perawat. Oke, selanjutnya akun atas nama Komangayu Desi. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ayu Desiani. Saya berasal dari Desa Bodi, dan untuk cita-cita saya yaitu ingin menjadi seorang chef. Terima kasih. Jadi chef, tukang masak ini, berarti pinter masak ini. Oke, selanjutnya akun atas nama Ananda, silakan. Baik, terima kasih atas waktu diberikan kepada saya. Sebelumnya, selamat pagi, Om Swastiastu. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Ananda Budi Winaya. Saya berasal dari Desa Tajun, dan cita-cita saya menjadi seorang komikus. Baik, sebagai seorang komikus, bagus sekali. Oke, yang terakhir itu cowok yang paling ganteng di sini, silakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Madi Adiswadana dari Desa Tajun. Cita-cita menjadi fotografer. Baik, bagus sekali, semuanya sudah punya cita-cita ya. Bagus sekali cita-citanya, mulai dari Taruni itu menjadi perawat, Ayu Desi menjadi chef, Ananda menjadi komikus, dan Adiswardana menjadi fotografer. Wah, bagus sekali itu. Yang mudah-mudahan cita-cita kalian bisa terwujud nantinya. Oke, jadi sebelum lanjut ya. Jadi Bapak sampaikan sedikit tata krama ya. Tata krama dalam kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Jadi nanti dalam kegiatan ini Bapak minta kepada kalian ketika mau menyampaikan pendapat, tanggapan dan gagasan itu sebelum berbicara acungkan tangan, kemudian klik ikon mikrofon kalian ke posisi unmute, kemudian sampaikan apa yang jadi gagasan Anda ya. Wih, itu Taruni menguap, itu berarti tandanya mengantuk itu. Oke, sebelum lanjut ya, biar semangat kembali, nah, kita ice breaking dulu biar nggak ngantuk ini ya. Kita ice breaking dulu. Oke, izin presentasi ini. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, izin presentasi ya. Oke, kita akan mengadakan ice breaking. Jadi ice breaking yang Bapak akan berikan kepada kalian itu namanya rantai nada. Ya, jadi nanti Bapak akan tampilkan lirik lagu. Nah, beberapa kalimat di lirik itu Bapak potong. Jadi nanti tugas kalian adalah menebak lirik dari
lagu tersebut yang Bapak potong gitu. Jadi nanti yang salah nanti tugasnya adalah bernyanyi lagu tersebut di akhir ice breaking ya. Nanti urutannya berdasarkan absen ya. Jadi Bapak tentukan absennya, absen 1 Ananda, absen 2 itu Ayu, absen 3 Adi, dan absen keempat itu Taruni. Oke, kita mulai ya. Oke, mulai dari absen terakhir ya, Taruni. Ya, silakan lengkapi kalimat yang pertama. Oke, ini kalau bisa jawab berarti udah mulai fokus. Iya. Apa? Warnanya. Warnanya. Oke, kita cek ya. Oke, benar sekali. Oke, selanjutnya Adi. Silakan Adi. Kuning. Oke, kuning. Oke, benar sekali. Kemudian selanjutnya Ananda. Silakan Ananda. Biru. Iya, benar sekali. Oke, Ayu, silakan Ayu. Ayu Desiani, ya. Lagu berikutnya, ya. Pak, jadi ini Pak, kelihatan di Terus gini sharingnya nggak kelihatan. Tidak Pak, mungkin gangguan sinyal ini Pak. Oke, tapi suara saya terdengar jelas ya. Oke, saya minta Ananda, lagu selanjutnya apa ini? Suara masih terdengar Pak. Oke. Hijau. Iya, benar sekali. Selanjutnya Adi, silakan Adi. Hatiku. Iya, benar sekali. Dan terakhir yang tadi sempat menguap, silakan. Berapa? Tinggal 4. 4. Wah, bagus sekali. Ya, berarti sudah mulai fokusnya ini. Oke, kita lanjutkan kegiatan berikutnya ya. Nampaknya kalian sudah siap mengikuti kegiatan. Oke, kalau siap acungkan jempolnya. Oke, masih semangat ya. Oke, jadi langkah selanjutnya adalah Bapak akan tampilkan video kepada kalian. Kemudian nanti video itu kalian saksikan. Setelah kalian menyaksikan video itu, Bapak akan meminta kalian menyampaikan tanggapan atau analisa kalian terkait dengan video yang Bapak tampilkan. Itu hal apa yang bisa ditiru dan tidak bisa ditiru. Itu. Bisa? Oke, jadi silakan perhatikan video yang Bapak tampilkan. Oke, silakan disaksikan. Iya, Bu. Baik, itu tadi video terkait dengan disiplin ya. Jadi untuk sekarang Bapak minta tanggapan kalian terkait dengan video yang Bapak tampilkan tadi ya. Jadi hal apa yang bisa ditiru dan tidak bisa ditiru. Baik. Oke. Baik, sudah ini terlihat? Baik, tadi kalian sudah melihat video yang Bapak tampilkan. Sekarang Bapak minta kalian berikan tanggapan terhadap video tersebut terkait dengan
perilaku disiplin. Jadi satu persatu menyampaikan analisanya. Oke, yang pertama saya minta Ananda, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Analisis saya dari video itu adalah di mana ada anak kecil yang memberantakan kamarnya dan tidak merapikannya, dan itu hal yang buruk dan tidak baik untuk ditiru. Jadi sebaiknya kita memiliki sifat disiplin dan bertanggung jawab, baiknya kita merapikannya. Nah, yang kedua, analisis saya mengenai ibunya. Ibunya itu mungkin lebih pintar dia dalam mengajari anaknya. Dia tuh langsung dia mengambil buku gambar anaknya agar bisa mengajarkan anaknya itu secara langsung untuk membersihkan kamarnya agar menemukan buku gambar itu, padahal dia yang menyembunyikannya. Baik, bagus sekali analisa dari ibu dia. Jadi tentang bertanggung jawab. Tuh, kemudian selanjutnya Bapak minta sama Adi, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dari video tersebut diceritakan ada seorang anak yang setelah ia bermain dia tidak merapikan mainannya, jadi tetapkan berantakan seperti itu. Nah, sebaiknya ketika kita selesai bermain atau melakukan kegiatan apapun itu, baiknya kita langsung membereskan atau merapikannya supaya tidak terjadi kehilangan seperti itu. Baik, sekian. Baik, bagus sekali ya. Jadi itu mengajarkan tentang bagaimana disiplin dan bertanggung jawab. Itu. Kemudian selanjutnya Bapak minta Ayu ya, Ayu. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, video tersebut mengajak kita untuk tidak menunda-nunda suatu pekerjaan. Karena semakin kita malas melakukan pekerjaan, maka pekerjaan tersebut akan semakin menumpuk. Dan juga kita tidak akan mendapatkan pekerjaan dari orang tua kita maupun teman kita. Jadi seperti itu, Pak. Baik, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Ayu tadi. Jadi jangan menunda-nunda satu pekerjaan atau kegiatan. Kemudian terakhir Taruni, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Di sini saya dapat menganalisis dari video tersebut adalah seorang anak yang belum paham tentang kedisiplinan atau kebersihan, dan anak yang baru bangun tidur bukannya langsung membantu orang tuanya, tetapi dia langsung bermain dengan teman-temannya. Nah, hal yang perlu ditiru adalah ibu dari si anak tersebut yang memberikan pelajaran terhadap anaknya agar anaknya lebih baik lagi dan lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap apapun yang si anaknya miliki. Dan hal yang tidak patut ditiru yaitu sifat anaknya yang malas, menunda-nunda pekerjaan, dan lain-lain. Baik, hanya itu. Baik, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Taruni tadi. Jadi secara umum analisa dari kalian terkait dengan video tersebut kemudian dihubungkan dengan perilaku disiplin itu hampir sama semua. Jadi semua mengajarkan tentang tanggung jawab, disiplin, kemudian tidak menunda-nunda pekerjaan, kemudian bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan setelah bermain itu membersihkan barang-barang yang telah dipakai untuk bermain. Nah, itu adalah wujud hal-hal yang bisa ditiru dari contoh video tadi. Baik, bagus sekali. Oke, selanjutnya itu terkait dengan disiplin. Sekarang Bapak akan mengajak kalian untuk mencoba berpikir, menggali dan mencari contoh-contoh perilaku disiplin, baik itu di masyarakat, kemudian di sekolah, di masyarakat, dan di rumah. Nah, kemudian kalian siapkan secari kertas, kalian tuliskan contoh perilaku tersebut. Yang pertama di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Nanti hasil kerja kalian nanti disampaikan kepada teman-teman yang lain. Gitu. Ya, jadi silakan kalian kerjakan
pada selembar kertas, ya. Silakan. Baik, waktunya sudah cukup, ya. Untuk sekarang, jadi silakan satu persatu menyampaikan contoh perilaku disiplin yang kalian pahami, baik itu di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Baik, untuk kesempatan yang pertama, saya berikan kepada Ananda Budi. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa contoh perilaku disiplin. Contoh-contoh perilaku disiplin di sekolah yaitu satu, pastinya datang tepat waktu. Yang kedua, yaitu mengikuti apel dengan tertib, berbaris yang rapi. Itu. Tiga, menaati peraturan di sekolah, seperti menggunakan seragam yang rapi, sesuai dengan hari. Untuk laki-laki rambutnya pendek, dicukur, tidak terlalu panjang. Dan untuk perempuan, itu diikat rambutnya biar rapi. Ya. Yang keempat, pastinya mendengarkan guru ketika sedang mengajar. Yang kedua, yaitu disiplin di rumah, yaitu yang pertama, merapikan tempat tidur setelah bangun. Yang kedua, makan yang teratur. Yang ketiga, pastinya tersanjil, yang 3 kali sehari untuk kita yang beragama Hindu. Dan yang keempat, yaitu mengerjakan pekerjaan rumah, seperti bersih-bersih, atau hal lain yang membantu orang tua lah. Oke, yang nomor 3, yaitu disiplin di masyarakat. Yang nomor 1, kita sebagai siswa pasti menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah, itu harus menaati peraturan lalu lintas, seperti menggunakan helm. Nah, yang kedua yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, tidak merusak properti umum di luar gitu. Baik. Nah, yang keempat, melaksanakan gotong royong. Iya. Ya, bagus sekali ya contoh-contoh perilaku disiplin yang disampaikan oleh Ananda Budi. Oke, saya mau lanjut ke Adi. Silakan Adi. Oke, sebelum lanjut, Baik, terima kasih. coba diperlihatkan dulu kegiatannya ya, projectnya. Oke, iya, rapi-rapi sekali. Oke, silakan Adi Swardana disampaikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan contoh perilaku disiplin. Yang pertama, disiplin di sekolah. Datang tepat waktu. Yang kedua, berpakaian rapi dan sesuai aturan. Saya hari Senin pakaian putih-putih, Selasa putih abu, dan seterusnya. Yang ketiga, mengumpulkan tugas tepat waktu. Selanjutnya, disiplin di rumah. Pertama, merapikan rumah atau tempat tidur. Yang kedua, mengerjakan pekerjaan rumah sesuai jadwal. Misalnya paginya apa, siangnya apa, dan seterusnya. Dan yang terakhir, disiplin di masyarakat. Yang pertama, berpakaian rapi. Yang kedua, kalau ada kegiatan, datang tepat waktu. Misalnya di Banjar itu ada kegiatan, datang tepat waktu. Baik, sekian dari saya. Bagus sekali contoh perilaku disiplin yang disampaikan oleh Adi. Hampir sama dengan temannya. Kemudian selanjutnya Taruni, silakan. Baik, di sini saya memberikan contoh-contoh disiplin. Yang pertama yaitu disiplin di sekolah. Yang pertama, berpakaian yang rapi, baik perempuan maupun laki-laki, menghormati guru dengan sopan, mengumpulkan tugas-tugas tepat waktu. Disiplin di rumah yaitu membantu orang tua, menjaga kebersihan rumah, menjaga sopan cara bicara kepada orang tua. Nah, yang ketiga yaitu disiplin di masyarakat. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan di jalan. Yang kedua, melakukan gotong royong. Yang ketiga, tidak mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Baik, hanya itu. Terima kasih. Baik, bagus sekali. Yang terakhir, Ayu, silakan.
Baik, terima kasih atas waktu. Jadi, untuk contoh-contoh perilaku disiplin dimulai dari sekolah. 1. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 2. Mematuhi semua tata tertib sekolah. 3. Datang tepat waktu ke sekolah. Untuk disiplin di rumah, yaitu tidur dan bangun tepat waktu, selalu merapikan tempat tidur dan kamar, dan menjaga kebersihan di rumah. Untuk disiplin di masyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak memunyikan musik terlalu keras pada malam hari, dan yang ketiga, selalu bertutur kata yang sopan. Baik, itu saja Pak. Baik, bagus sekali ya. Jadi apa yang kalian sampaikan tadi semua itu sudah terangkum di ini di slide yang Bapak sudah tampilkan ini. Jadi itu apa yang kalian sampaikan, contoh perilaku yang kalian sampaikan itu merupakan contoh perilaku disiplin itu baik di sekolah. Nah, ini semuanya ini sudah kalian sampaikan tadi. Kemudian di rumah juga sudah membantu orang tua, kemudian sembahyang, itu sudah. Kemudian selanjutnya itu ada disiplin di masyarakat. Nah, ini saya tampilkan orang sedang buang sampah. Ya, jadi itu adalah contoh sederhana ya, disiplin contoh sederhana perilaku disiplin yang bisa kalian lakukan di masyarakat. Buang sampah pada tempatnya. Karena mungkin kenyataan saat ini masih banyak sekali orang-orang yang tidak peduli dengan sampah seperti itu. Nah, hal kecil yang nanti bisa kalian lakukan adalah buang sampah pada tempatnya. Baik, jadi tadi kalian sudah mampu memberikan contoh-contoh dari perilaku disiplin. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan yang cukup menarik ini. Ya, jadi Bapak akan memberikan kepada kalian kesempatan untuk menilai teman kalian yang ada di kelompok ini untuk saling menganalisis perilaku disiplin di antara teman. Saya yakin kan ini ada di dalam satu sekolah, jadi tahu temannya perilaku disiplinnya, kemudian perilaku tidak disiplinnya. Gitu. Jadi kalian melakukan analisis silang, jadi antar teman. Jadi nanti kalian nilai perilaku temannya yang disiplin dan tidak disiplin. Kemudian kalian buat dalam bentuk kolom seperti ini. Nah, bisa dilihat di tabel, di slide. Nah, itu nanti kalian isikan perilaku disiplin, perilaku tidak disiplin, kemudian faktor penyebab teman kalian itu tidak disiplin. Nah, gitu nanti setelah selesai nanti kalian menyampaikan satu persatu, kemudian saling berdiskusi. Benar tidak faktor penyebabnya seperti itu. Gitu. Oke, untuk waktu pengerjaan Bapak berikan waktu 5 menit ya, mulai dari sekarang. Silakan. Oke, silakan dikerjakan ya. Baik, jadi waktu sudah cukup ya. Jadi saatnya masing-masing dari kalian menyampaikan penilaian teman sebaya terkait dengan perilaku disiplin. Baik, saya berikan kesempatan pertama kepada Ananda. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya menganalisis perilaku disiplin teman sebaya yang bernama Made Adi Suardana. Baik, silakan. Nah, di sini perilaku disiplin Made Adi Suardana yaitu 1. Mampu melaksanakan tugasnya sebagai anggota PKS atau patroli keamanan sekolah. Baik. Yang kedua yaitu datang ke sekolah tepat waktu. Yang ketiga, berseragam sesuai dengan atribut sekolah. Dan perilaku yang tidak disiplin di sini, 1 yaitu mengobrol ketika guru sedang menjelaskan. Yang kedua, keluar kelas pada jam pelajaran. Yang ketiga, terlambat mengumpulkan tugas. Dan di sini tertulis menurut saya faktor-faktor penyebab ketidakdisiplinan tadi yaitu 1, ketika mengobrol Adi mungkin mengobrol ketika guru menjelaskan itu karena pelajaran saat itu membosankan atau mungkin tidak menarik menurut dia. Dan yang kedua,
keluar kelas pada jam pelajaran itu bisa karena bosan berada di dalam kelas atau mungkin ke kantin karena lapar. Dan yang ketiga yaitu terlambat mengumpulkan tugas, itu karena mungkin mengalami kesulitan di tugas tersebut, mungkin tugas matematika terlalu susah gitu, atau mungkin memiliki kesibukan lain, mungkin bantu orang tua, atau bahkan mungkin lupa ada tugas gitu. Ya, kita Baik, itu tadi hasil penilaian yang dilakukan oleh anak-anak terhadap Adi. Oke, saya ingin mendapatkan feedback langsung dari Adi. Oke, bagaimana Adi? Apa yang disampaikan anak-anak bagaimana? Baik, yang disampaikan Ananda itu memanglah benar. Ya. Ketika saya mengobrol di kelas itu memang ketika gurunya itu agak membosankan menjelaskan, dia hanya memberikan tugas-tugas itu saja. Baik, Ya, terus kalau saya keluar kelas itu sering keluar itu karena pengaruh dari teman, karena teman mengajak, karena banyak juga ya kan. Jadi saya ikut. Dan untuk yang ketiga itu memang benar untuk terlambat mengumpulkan tugas karena mengalami kesulitan dan lupa kadang saya ada tugas. Baik, terima kasih. Oke, baik, itu konfirmasi terkait dengan penilaian yang dilakukan dengan Anda. Berarti memang benar Adi melakukan tindakan itu dan faktornya sesuai dengan analisa Anda tepat juga. Baik, sebelum kita bahas solusi mungkin ya, mungkin kita tanyakan dulu penilaian Adi terhadap Ananda. Silakan Ananda sampaikan hasil penilaian terhadap Adi terhadap Ananda. Oke, silakan Adi. Oke, sebelum lanjut bisa diperlihatkan hasil analisanya ya. Oke, bagus sekali. Iya, terima kasih. Silakan disampaikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan analisis perilaku disiplin teman sebaya. Nama teman sebaya Ananda. Baik, perilaku disiplin. Yang pertama, datang selalu tepat waktu. Yang kedua, mengumpulkan tugas juga selalu tepat waktu. Perilaku yang tidak disiplin, yang saya amati, sering mengantuk di kelas. Sering mengantuk. Ya. Dan faktor penyebab tidak disiplinnya, menurut pemahaman dari saya, mungkin kurangnya tidur. Oke, kurang Baik, tidur. Ya, jadi ada perilaku tidak disiplin yang dilakukan Anda sering mengantuk di kelas. Oke, saya minta konfirmasi dari Ananda. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk mengkonfirmasi yang tadi Adi bilang itu benar. Memang saya sering mengantuk ketika pelajaran, itu pertama faktor cuaca. Kadang saya kalau merasa terlalu dingin, saya akan mengantuk. Yang kedua, benar kata Adi, saya jarang tidur, sering begadang. Tergantung itu karena tugas mungkin terlalu banyak atau memang pengen aja begadang, Pak. Oke, baik. Jadi itu terkait dengan penilaian teman sebaya ya. Jadi dari hal tersebut, jadi di antara kalian tahu ternyata perilaku ada perilaku tidak disiplin yang kalian lakukan seperti itu. Nah, kemudian kira-kira untuk solusi yang bisa ditawarkan dari masalah itu kira-kira apa? Mengantuk tadi. Ada mengantuk, kemudian terlambat mengumpulkan tugas gitu. Jadi silakan. Dan ketidakdisiplinan yang lainnya yang dilakukan Adi itu erat kaitannya dengan waktu, tidak disiplin waktu. Gimana? Kira-kira solusinya seperti apa? Silakan. Oke, silakan Ananda. Makasih atas waktunya. Saya akan memberikan solusi di mana saat masalahnya yaitu terlambat mengumpulkan tugas. Untuk terlambat mengumpulkan tugas itu baiknya terutama lupa. Kalau misalkan kita lupa-lupaan itu, sebaiknya kita punya buku khusus untuk menulis tugas-tugas.
Misalkan hari ini ada tugas ini, biar kita tiap lihat itu, oh ini tugasnya belum selesai. Iya. Kalau sudah selesai ditandai gitu. Oke, kalau menurut anak-anak Budi mungkin solusi dari keterlambatan Ade ketika mengumpulkan tugas itu ya Ade itu bisa membuat buku agenda atau catatan harian gitu. Jadi bisa dicatat list tugas-tugas yang dibuat, kemudian dikumpulkan kapan. Jadi dengan hal semacam itu jadi tidak mungkin nanti Adi lupa dengan tugas-tugas. Ya, bagus sekali. Bagaimana kalau dengan ngantuk di kelas? Nah, kira-kira bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin dari Ayu mungkin? Baik, terima kasih atas ini. Jadi untuk yang sering ngantuk-ngantuk di kelas itu, ini ya diusahakan untuk jangan tidur terlalu malam dan juga jaga kondisi tubuh kita agar selalu fit dan bertenaga. Jadi seperti itu. Baik, kalau menurut Ayu itu jadi ngantuk itu disebabkan karena badan kurang fit. Itu badan kurang fit itu mungkin karena kurang tidur. Oke, jadi solusinya adalah ya mengatur jadwal jam tidur kita. Oke, seperti itu. Nanti mungkin Ananda bisa men-setting ulang waktu tidurnya. Mungkin kalau tidurnya jam 11 itu bisa sebelum jam 11, jam 9 atau jam 10. Nah, seperti itu. Oke, bagus sekali ya. Jadi itu solusi-solusi yang bisa nanti diambil dari kalian. Itu terkait dengan perilaku yang masih tidak disiplin. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya semuanya. Nanti semua itu butuh komitmen. Jadi tanpa komitmen tidak mungkin hal itu bisa dilaksanakan. Itu kembali lagi kepada diri kalian masing-masing. Oke, sekarang masih ada 2 siswa yang belum menyampaikan hasil analisa teman sebayanya. Oke, untuk itu waktu dan tempat mungkin bisa diperlihatkan dulu hasil karyanya ke kamera. Banyak sekali ada catatan itu. Nah, ini mungkin banyak perilaku tidak disiplin ya di antara kalian. Oke. Jadi kita lanjutkan kembali. Jadi masih tersisa 2 orang siswa yang belum menyampaikan analisanya. Oke, untuk pertama saya berikan kesempatan kepada Taruni untuk menyampaikan hasil penilaian perilaku disiplin Ayu Desiani. Silakan. Oke, di-unmute dulu sayang. Iya. Di sini analisis saya terhadap sikap Ayu Desiani yaitu disiplinnya Ayu itu selalu datang tepat waktu ke sekolah. Yang kedua, selalu berpakaian yang rapi. Dan Ayu disiplin dalam melaksanakan tugas-tugasnya menjadi seorang PKS. Dan perilaku tidak disiplinnya seperti kayak ya udah jangan dibuat kurang-kurang paham dengan penjelasan guru seperti itu. Terus kadang-kadang Ayu juga bicaranya mungkin kurang sopan terhadap gurunya seperti pokoknya gitulah. Ayu juga sering di samping Ayu selalu berpakaian yang rapi, Ayu juga sering salah menggunakan pakaian seperti kayaknya hari Kamis, hari Rabu itu kan hari Rabu Jumat itu biasanya kan kaosnya hitam. Tapi Ayu tetap menggunakan kaos putih kayak gitu. Terus di samping itu faktor-faktor penyebab Ayu melakukan hal tidak disiplin itu mungkin dalam hal bicara itu Ayu tidak berisi, tidak ada hentinya, tidak ada titik komanya untuk bicara, mungkin seperti itu. Terus mungkin kan Ayu tidak malas-malasan mengerjakan tugas dari guru itu yang kurang dipahami, mungkin karena
gurunya yang kurang jelas menjelaskan pelajaran terhadap Ayu. Terus baik, hanya itu saja. Baik, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Taruni. Nah, Ayu Desiani, berkat kegiatan bimbingan kelompok ini, jadi kamu memahami ada beberapa hal atau perilaku yang masih belum disiplin itu yang kamu lakukan. Gitu. Benar tidak apa yang disampaikan oleh Taruni? Coba Bapak minta konfirmasinya. Kalau pendapat saya sih ada benarnya juga apa yang disampaikan hari ini. Oke, benar berarti ya. Oke. Ya kan gini Pak, kalau saya itu nggak bisa mengerjakan tugas itu kalau tugas itu tidak dimengerti, karena kalau buat apa dikerjakan kalau nggak ditahu kan karena nggak mengerti apa-apa jadinya Pak. Oke, seperti itu. Baik, oke. Sebelum lanjut, Bapak ingin mendengarkan penilaian Ayu terhadap Taruni. Oke, silakan disampaikan dulu. Silakan Ayu. Halo. Apakah Ayu terputus? Halo. Ananda bisa dengar suara saya? Oke. Adi Suardana bisa dengar suara saya? Oke. Ayu, bisa disampaikan Ayu? Suaranya belum terdengar. Ada Pak, jadi sini. Oke, silakan Ayu. Kalau mungkin bermasalah di kamera bisa dimatikan dulu kameranya. Gunakan audio aja biar lancar. Baik Pak. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menganalisis tentang perilaku disiplin teman saya, yaitu Ketut Taruni Srimayuni. Jadi gini ya, mohon maaf sebelumnya ya, karena ini saya akan menilai perilaku disiplin maupun tidak disiplin dari Taruni. Itu dari perilaku disiplin, pertama, selalu mengikuti upacara bendera. Kedua, berseragam sesuai ketentuan sekolah. Ketiga, datang ke sekolah tepat waktu. Dan untuk perilaku tidak disiplinnya, tidak mengerjakan tugas tepat waktu, tidak melaksanakan tugas kita, selalu membuang sampah sembarangan. Faktor penyebab tidak disiplinnya Taruni itu pertama, malas yang berkepanjangan. Kedua, motivasi diri rendah. Dan yang terakhir, sering mengulur-ulur waktu. Jadi seperti itu saja Pak. Baik, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Ayu. Oke, saya minta klarifikasi nih dari Taruni. Bagaimana? Benar seperti itu? Kalau benar Pak, ada benarnya, ada juga salahnya. Oke, bisa deh. Benarnya itu saya sering terlambat mengumpulkan tugas, karena kan saya juga punya kesibukan lainnya. Mungkin saya telatnya itu padahal kumpulnya pagi, saya ngumpulnya malam gitu, karena mungkin pagi kan harus membantu nenek juga. Sampai dari pagi sampai siang itu sampai jam 2-an lah itu saya buatnya. Setelah itu terus jam sore jam 3 jam 4 itu saya kan juga punya kegiatan latihan atletik. Nah saya juga latihan dulu
minta izin sama gurunya kalau saya tuh lambat kumpul tugas malamnya baru saya bisa kumpul tugasnya gitu. Oke, baik, bagus sekali ya. Oke, jadi dengan kegiatan seperti ini, jadi di antara kalian memahami ya. Jadi memahami ada beberapa perilaku kalian yang masih dikategorikan belum disiplin. Seperti itu. Nah, sekarang dari permasalahan yang dialami oleh Ayu dan Taruni, mungkin solusi apa yang bisa ditawarkan? Coba. Jadi dari Ayu tadi, masalahnya itu adalah tidak mengerjakan tugas kalau memang belum dimengerti. Kemudian berbicara kurang sopan terhadap gurunya. Nah, itu garis besar masalahnya. Nah, itu adalah indikator siswa yang belum disiplin. Nah, kira-kira solusi apa yang bisa ditawarkan? Coba. Oke, coba Taruni. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya memberikan saran terhadap Ayu. Kalau Ayu belum paham tentang pelajaran atau belum paham tentang pelajaran yang diberikan kepada gurunya, mungkin lebih baik ditanyakan dulu, ditanyakan kurang lebih 2 atau 3 kali untuk gurunya lebih menjelaskan kembali pelajaran yang itu minta bantuan untuk menjelaskan kembali apa yang tadi diajarkan itu. Terus di samping itu kita juga pelajari juga sendiri-sendiri, coba cari materinya di Google atau di YouTube. Terus itu yang kedua, ada 2 hal untuk masalah ini untuk Ayu. Baik, itu tadi. Jadi dari Taruni tadi menyampaikan alternatif solusi terkait dengan permasalahannya Desi ya, itu mungkin sering tidak mengerjakan tugas karena tidak mengerti. Nah, yang disampaikan oleh Taruni adalah ya menanyakan kembali hal-hal yang memang belum dimengerti kepada guru yang bersangkutan. Gitu. Guru pasti sangat terbuka dengan hal itu. Ya, jadi itu bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, apabila mungkin terkendala pertemuan dengan guru tidak bisa, itu mencari alternatif. Ya, sekarang teknologi sangat canggih sekali. Jadi itu bisa mencari referensi pemecahan tugas-tugas dari Ayu itu di media, baik itu Google, di YouTube atau yang lainnya. Itu. Kalau yang lain mungkin solusi yang bisa ditawarkan mungkin terkait dengan permasalahannya Ayu kira-kira apa? Adi mungkin? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan solusi kepada masalah dari Ayu. Ya, tadi masalah dari Ayu kalau boleh tahu itu apa saja? Permasalahan dari Ayu itu adalah tidak mengerjakan tugas karena tidak mengerti, tidak mau bertanya seperti itu. Kemudian yang kedua suka ngegas itu, jadi berbicara tidak sopan dengan gurunya. Gitu. Nah, silakan. Baik, kalau ya saya akan bahas masalah yang pertama. Ketika tidak dimengerti, suatu tugas itu tidak dimengerti, bisa kan seperti kata Taruni, tanyakan kepada guru. Kalau mungkin kepada guru misalnya kan banyak sekarang yang tidak enak itu kan, gurunya agak galak, bisa tanya kepada temannya yang sudah mengerti gitu. Atau mungkin cari di buku, bisa. Masalah yang kedua, kadang-kadang ngegas gitu, suaranya tidak ada titik koma yang dibilang tadi. Ya solusinya ya cobalah kontrol suaranya itu, pelan-pelan saja bicara seperti itu. Baik. Oke, bagus sekali apa yang disampaikan. Jadi ada tambahan solusi kembali kepada Taruni ketika Taruni itu mengerjakan tugas namun tidak mengerti. Kalau memang Taruni merasa enggan menghubungi guru, tidak enak atau malu dengan guru, itu bisa menanyakan dengan teman sekelasnya yang sudah paham dengan materi yang sudah dibahas. Itu, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan gaya bahasa Ayu dengan guru, itu ya itu kontrol diri. Jadi belajar memposisikan diri dengan siapa kita berbicara.
Kemudian forum atau tempat kita berbicara di mana, seperti itu. Oke, baik sekali. Ada yang lain lagi kira-kira solusi dari permasalahan itu? Cukup. Oke, kita lanjutkan ke. Oke, sekarang kita melihat kasusnya Taruni ya. Taruni itu permasalahannya kalau tidak salah ya koreksi nanti apa namanya, terlambat ngumpul tugas. Itu terlambat ngumpul tugas karena banyak kegiatan di rumah membantu keluarga. Nah, kira-kira solusi yang bisa ditawarkan seperti apa mungkin? Terlambat ngumpul tugas karena bantu orang tua. Solusi yang bisa ditawarkan apa? Oke, Ayu silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi solusi yang bisa saya tawarkan untuk Taruni yaitu usahakan ya kerjakanlah dulu pekerjaan yang benar-benar penting. Kesampingkan dulu pekerjaan yang dianggap kurang penting. Jadi jika itu pekerjaan rumah, kan dikasih waktu yang berapa dikumpul. Diusahakan pekerjaan sekolah itu dulu dikerjakan, baru membantu nenek atau latihan atletik. Jadi seperti itu, Pak. Baik, bagus sekali ya apa yang disampaikan oleh Ayu tadi. Jadi dari permasalahan Ayu yang sering terlambat ngumpul tugas tadi itu bisa disiasati dengan memanajemen waktu. Itu jadi memprioritaskan kegiatan sekolah ya daripada kegiatan di rumah. Jadi mengerjakan kegiatan di sekolah dulu baru ke kegiatan di rumah. Seperti itu dari Ayu. Mungkin ada yang lainnya lagi? Mungkin solusinya gimana kalau sering terlewat itu ngumpul tugasnya gimana? Oke, Ananda silakan. Pak, tadi Ayu menyebutkan masalahnya Taruni itu kalau nggak salah membuang sampah sembarangan ya. Oh iya, benar sekali. Benar, coba saya lihat di catatan dulu ya. Oke, salah satunya adalah membuang sampah sembarangan. Oke, ya silakan. Kalau saya sarankan kalau misalkan penggunaan plastik itu dikurangi, apalagi di luar ya. Misalkan seperti botol minum kita pakai botol kita bawa dari rumah gitu biar sedikit sampahnya biar nggak bawa sembarangan. Atau kalau misalkan sangat mendesak tidak ada bak sampah sama sekali, usahakan dikantongin dulu sampahnya. Kalau udah ketemu bak sampah baru dibuang. Oke, bagus sekali itu. Jadi apa namanya? Tadi itu terkait dengan permasalahan Taruni masih sering buang sampah sembarangan. Oke, tipsnya adalah jadi kurangi penggunaan sampah plastik. Mungkin salah satu contohnya adalah membawa tumbler ya, tempat air minum yang bisa digunakan berkali-kali untuk mengurangi sampah plastik. Kemudian yang kedua, ketika membawa sampah namun belum menemukan tempat sampah, bisa ditampung dulu, nanti ketika sudah menemukan tempat sampah baru dibuang di tempat sampah. Itu ya bisa Taruni ya. Itu bagus sekali. Oke, ada yang lain lagi mungkin? Ada yang ingin menyampaikan solusi dari permasalahan yang mungkin dialami Taruni? Cukup? Oke, baik. Jadi itu yang disampaikan oleh teman-temannya tadi, Tarunia, itu adalah salah satu cara kamu untuk meminimalisir tindakan-tindakan tidak disiplin tadi. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ayu tadi, manajemen waktu. Jadi kamu bisa buat jadwal kegiatan. Oh, kayak seperti Adi Swardana tadi, dibuatkan catatan kegiatan, mana kegiatan yang harus didahulukan, mana yang bisa diambil setelah melakukan kegiatan yang diprioritaskan itu. Jadi membuat jadwal harian. Nah, buat jadwal harian ya. Adi Swardana sama Taruni itu buat jadwal harian nanti. Ya. Jadi sebagai komitmen kamu nanti dengan kegiatan ini, nanti
setelah kegiatan ini besok Bapak minta jadwal kegiatan harian Taruni sama Sri Mayuni ya. Silakan dibuat itu ya. Jadi kegiatan hari besok hari apa ya? Oke. Jadi buat kegiatan hari esok. Ya oke, hari esok kita ya oke. Dibuat kegiatan hari esok, listnya seperti apa? Ya, sudah dikerjakan atau belum? Nah, besok Bapak minta itu dalam kertas lempiran, oke? Oke, bagus. Oke, kita beranjak ke kegiatan berikutnya. Ya. Jadi, kegiatan selanjutnya itu Bapak pingin kalian itu merancang strategi bagaimana kalian itu mampu meningkatkan disiplin diri ya. Gitu. Bagaimana sih? Saya yakin masing-masing dari kalian itu punya trik dan cara untuk meningkatkan disiplin diri kalian. Oke, jadi Bapak berikan waktu 2 menit ya untuk menuliskan di secari kertas kosong strategi untuk meningkatkan disiplin versi kalian. Ya, setelah itu nanti kalian sampaikan kepada temannya, mungkin strategi yang kalian miliki itu bisa di sharing sama teman yang lain. Oke, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan ya. Oke, waktunya 2 menit. Baik, waktunya sudah cukup ya. Jadi sekarang Bapak minta kepada kalian menyampaikan apa yang menjadi Oke, sekarang tugas kalian adalah satu persatu menyampaikan strategi apa yang kalian gunakan untuk meningkatkan disiplin. Sebelum disampaikan, perlihatkan tugasnya. Mana? Sudah selesai? Wah, semuanya udah menyelesaikan. Wah, keren sekali. Bagus sekali ya. Ini anak-anak yang punya komitmen untuk memperbaiki diri ini. Sudah tahu tadi perilaku disiplinnya, sekarang pasti punya strategi untuk meningkatkan perilaku disiplin. Oke, untuk yang pertama saya berikan kesempatan kepada Taruni. Silakan. Silakan Taruni. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Di sini saya memiliki strategi untuk meningkatkan disiplin diri. Oke, silakan. Yaitu yang pertama harus memiliki tekad yang kuat dalam merubah diri menjadi lebih baik dan lebih disiplin. Yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab terhadap semua hal. Yang ketiga, harus rajin mengerjakan tugas-tugas rumah, dan tugas-tugas lainnya. Dan yang keempat, tidak boleh malas-malasan dalam hal apapun itu. Dan tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Baik, hanya itu. Baik, jadi suaranya sedikit terputus-putus ya. Jadi, tapi Bapak bisa tangkap apa yang disampaikan oleh Taruni tadi. Jadi, strateginya dari Taruni tadi itu yang pertama komitmen untuk melakukan perilaku disiplin, kemudian bertanggung jawab, baik itu kegiatan di sekolah, di rumah maupun di masyarakat, kemudian tidak menunda-nunda kegiatan yang dilakukan. Oke, itu strateginya. Berarti mungkin ada bentuk realnya, mungkin strategi yang bisa ditampilkan nanti oleh Taruni, mungkin membuat diary, membuat catatan kegiatan, atau membuat jadwal mingguan seperti itu mungkin bagaimana bentuk strategi mungkin yang bisa dilakukan Taruni mungkin. Membuat jadwal harian atau mungkin yang lainnya mungkin.
Oke, kita lanjutkan dulu ya ke peserta yang lainnya. Mungkin Ananda. Oke, Ananda, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberitahu strategi meningkatkan disiplin diri dari saya, yaitu pertama memikirkan resiko. Ini paling simpel ini karena pikiran manusia itu identiknya negatif dulu pertamanya kan, yaitu memikirkan resiko. Contohnya saya pakai itu membuat tugas. Nah, kalau misalkan kita dapat tugas, kita pikirin nih resikonya apa. Kalau misalkan kita nggak buat tugas, dimarahin guru, dicap jelek, pikiran pusing, mungkin tugas-tugas menumpuk juga, resikonya banyak sekali kan. Jadi kita pikirkan resikonya pertama. Lalu yang kedua yaitu manfaat dan motivasi. Nah, di sini contohnya manfaat kita membuat tugas lebih cepat itu mungkin biar lebih bisa santai, kita juga bisa dapat belajar, dan motivasinya mungkin banyak ya. Motivasinya mungkin disayang guru, pokoknya nilainya bagus juga biasanya kalau di awal ngumpulin tugas. Nah, yang ketiga yaitu memberi hadiah kepada diri sendiri. Nah, saya pribadi kalau misalkan selesai membuat tugas itu kayak memberikan hadiah gitu, kayak wah, kalau tugas ini sudah selesai, saya mau misalkan nonton TikTok gitu, mau bebas ngapain gitu, santai lah istilahnya. Sekian, Pak. Baik, bagus sekali ya, sangat operasional sekali strategi yang disampaikan oleh Ananda Budi tadi ya. Jadi strategi yang dilakukan oleh Ananda Budi itu sangat simpel dilakukan untuk kita semua. Jadi yang pertama itu memikirkan risiko benar ya. Manusia dalam melakukan tindakan itu harus memikirkan risiko yang akan diperoleh. Jadi ibarat kita berhadapan pada dua tong sampah gitu. Jadi ada tong sampah positif dan sampah negatif. Jadi ketika kita mau melakukan suatu tindakan, kita pikirkan dulu dua tong sampah ini mana yang lebih banyak sisi negatifnya atau positifnya. Kalau lebih banyak kantong sampah negatifnya, nggak usah dilakukan. Maka lakukan yang lain. Gitu. Contohnya ngumpul tugas atau menunda tugas. Gitu. Jadi dampak positifnya apa? Nah, saya santai hari ini. Ya, dampak negatifnya apa? Saya bisa dimarahi oleh guru, setelah itu nilainya jelek, kemudian saya dicap siswa yang malas, kemudian banyak lagi hal-hal negatif. Nah, ketika hal itu terjadi, lebih banyak kantong negatifnya. Nah, dari itu kalian harus ya mampu mengambil komitmen mau ngambil yang positif atau negatif. Nah, bagus sekali itu. Kemudian yang kedua, memotivasi. Ya, motivasi itu sangat penting sekali. Motivasi adalah penggerak daya dorong diri kita untuk melakukan tindakan-tindakan. Ya, gitu. Jadi caranya bagaimana? Jelas, ya. Jadi ketika kita melakukan hal baik, nilai yang kita dapatkan positif. Nah, itu sebagai pemacu kita untuk bersikap disiplin. Nah, seperti itu. Kemudian memberi hadiah pada diri kita. Nah, itu sebuah apresiasi terhadap diri kita, bahwa kita mampu melaksanakan apa yang menjadi target kita. Target disiplin contohnya. Saya bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Habis ini saya santai, nggak ada beban lagi. Cara memberikan apresiasi terhadap diri saya, renang, nonton futsal, nonton drama Korea, hip hop. Nah, itu salah satu strategi untuk meningkatkan disiplin. Nah, seperti itu, bagus sekali ya. Memberikan hadiah atau penghargaan terhadap diri kita sendiri. Beli es krim, nanti kalau udah selesai saya mau beli es krim es teler nanti. Wah, bagus sekali. Oke, selanjutnya saya minta Ayu Desiani. Oke, lanjut. Apa strateginya? Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya memiliki beberapa strategi, diantaranya. 1. Mulailah dari hal kecil. Misalnya, untuk meningkatkan disiplin diri, harus dimulai dari hal kecil seperti disiplin membuang sampah atau datang tepat waktu ke sekolah. Jika disiplin itu tidak dimulai dari hal kecil, maka
hal besar pun tidak akan pernah bisa kita lakukan. Jadi yang kedua, tetapkan rutinitas harian seperti membuat jadwal kegiatan sehari-hari di rumah. Jika kita memiliki jadwal di rumah, maka kegiatan yang kita lakukan itu terstruktur, jadi mudah kita melakukan sesuatu pekerjaan. Dan yang terakhir, jangan mencari-cari alasan. Jangan pernah mencari alasan untuk tidak disiplin. Jika memang itu kewajiban kita, maka lakukanlah dengan tepat waktu. Jadi seperti itu, Pak. Good job. Jadi ini juga tips meningkatkan disiplin yang cukup bagus, sangat bagus malah, ya. Jadi ini bisa saling melengkapi nanti strategi dari kalian, ya. Jadi dari Ayu itu menyatakan bahwa dia punya pemahaman bahwa hal kecil tidak bisa dilakukan apalagi hal besar. Nah, mulailah dari hal yang paling kecil, simple. Nah, karena yang dari kecil akan menjadi besar. Nah, itu adalah pemahaman, ya. Itu pola pikir. Nah, itu jadi mindsetnya di setting. Nah, itu strategi juga. Kemudian yang kedua itu operasional sekali, membuat jadwal kegiatan. Ya, jelas ketika kalian sudah memiliki jadwal kegiatan, maka kegiatan Anda itu akan terstruktur. Nah, tidak akan menjadi tumpang tindih. Jadi jelas, jam sekian saya harus mengerjakan tugas matematika. Jam sekian saya harus olahraga. Jam sekian saya harus membantu orang tua di rumah. Nah, itu jelas. Nah, dengan membuat jadwal seperti itu, jelas kalian akan disiplin. Kemudian yang ketiga, jangan mencari-cari alasan. Nah, benar. Oke, jadi jangan sesekali mengkambing hitamkan sesuatu. Itu bilang kuota nggak ada, padahal sudah diberikan oleh Kemendikbud. Kemudian dibilang, oh sibuk ini, sibuk itu, sebenarnya banyak waktu yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan tugas. Hindari itu. Istilah kerennya alibi. Ya, jadi menutup diri dengan sebuah kebenaran. Banyak alasan itu alibi namanya. Nah, bisa dipahami? Bagus sekali. Oke, strategi yang terakhir. Silakan, Adi. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan strategi meningkatkan disiplin diri. Baik. Saya memiliki 3 strategi. Yang pertama, membuat jadwal. Membuat jadwal, ya, jam segini mau mungkin tugas ini, jam segini mau ini. Dan yang kedua, memotivasi diri dengan memberikan hadiah kepada diri sendiri. Mungkin jika saya sudah bisa membuat tugas tepat waktu, saya akan jalan-jalan, saya akan beli sate kambing misalnya. Ya. Oke, bagus. Yang ketiga itu bisa mencari pacar. Mencari pacar. Ya. Oke, wah ini keren. Ya. Ya. Kalau mencari pacar, usahakan satu sekolah. Kalau bisa sih satu kelas, ya. Kalau punya pacar, berarti kan kita kelihatan ingin sempurna di depannya. Baik. Ingin kelihatan paling disiplin gitu, ya. Iya, bagus sekali. Ya, sekian dari saya. Oke, bagus sekali. Baik, bagus sekali, ya. Apa yang disampaikan tadi oleh Adi Swardana itu strateginya itu hampir mirip dengan apa yang disampaikan oleh Ananda Budi tadi. Itu ada memotivasi diri, kemudian membuat jadwal. Nah, yang menarik itu adalah mencari pacar. Ya, itu salah satu strateginya Adi Swardana untuk meningkatkan disiplin. Jadi argumennya ketika sudah punya pacar, maka orang bersangkutan akan berusaha untuk tampil sesempurna mungkin, jelas. Karena dia sebagai seorang siswa pasti harus terlihat rapi, kemudian selalu mentaati aturan, jelas akan ingin menunjukkan kualitas dirinya dengan menunjukkan nilai-nilai yang bagus. Nah, itu keren sekali. Oke, baik. Jadi itu strategi-strategi yang kalian miliki dan mungkin sudah diterapkan selama kalian menjadi siswa. Nah, itu akan menjadi sharing kalian nanti untuk melakukan tindakan-tindakan untuk meningkatkan perilaku disiplin. Oke, mungkin sebelum dilanjutkan, mungkin dari strategi-strategi itu mungkin ada yang tidak relevan dengan kenyataan kalian atau bagaimana, mungkin bisa disampaikan.
Oke, Ananda Budi coba. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Menurut saya atau di mana Adi Swardana itu dan Ayu mengatakan bahwa kita membuat jadwal harian untuk meningkatkan disiplin diri. Nah, saya dari SMP mencoba hal itu berkali-kali, namun tidak cocok pada saya dan saya selalu melanggarnya. Tidak cocok sama saya. Karena banyak kegiatan insidental, bisa saja karena mungkin disuruh ini, tiba-tiba ada tugas, atau karena saya sakit, itu banyak sekali insidentalnya. Jadi tidak cocok sama saya. Oke, kemudian mungkin strategi yang mungkin yang cocok untuk Ananda Budi mungkin yang sampai saat ini bisa diterapkan dan membantu Ananda Budi menjadi siswa yang disiplin itu apa? Sejauh ini, ya seperti saya berikan tadi, yaitu memikirkan resiko. Karena resikonya itu sangat-sangat besar sekali ya, di mana masalah itu bisa bertimbun-timbun, berbanyak-banyak, beranak-anak. Jadi, baiknya kita memikirkan resiko itu sangatlah teliti. Mikir ya, kalau misalkan nggak ngelakuin ini, nanti ini nggak bisa selesai. Kalau misalkan nggak ngelakuin ini nggak selesai. Sama seperti Ayu bilang tadi juga, kalau hal kecil tidak bisa dilakukan, apalagi hal besar. Seperti itu. Baik, bagus sekali. Nah, disinilah ya. Jadi di sini di forum bimbingan kelompok ini tempat kita berbagi, saling terbuka dan saling membantu sama satu dengan yang lainnya. Oke, menurut Ananda Budi mungkin dengan membuat strategi jadwal harian dengan strukturnya itu tidak cocok karena mungkin banyak hal-hal insidental yang tidak tahu kapan datangnya muncul, jadi sehingga mengganggu dari aktivitas jadwal itu. Nah, si Ananda Budi lebih cenderung menggunakan strategi ya mengubah mindset, pola pikir, jadi tidak menunda-nunda waktu gitu. Jadi lebih memikirkan risiko yang ditimbulkan ketika kegiatan-kegiatan itu dilakukan tidak atas dasar kedisiplinan seperti itu. Jadi sebelum melaksanakan suatu tindakan itu memikirkan risikonya terlebih dahulu. Nah, itu salah satu cara yang dilakukan oleh Ananda Budi. Nah, bagus sekali. Nanti dari strategi-strategi yang disampaikan tadi oleh temannya, ya Taruni, Ananda, Ayu, dan Adi Swardana, nanti itu bisa diambil salah satunya, bisa di-mix, ya, bisa dikolaborasikan mana yang cocok untuk diri kalian. Itu. Ketika sudah merasa cocok, bangunkan komitmen, kemudian tekad kalian untuk melaksanakan apa yang menjadi strategi itu. Ya, yang terakhir Bapak berikan catatan ya. Oke, Bapak ingin tampilkan sesuatu sama kalian. Oke. Sebentar, presentasikan, share. Oke. Sudah terlihat? Oke, sudah terlihat? Oke, nah ini nanti saya akan tambahkan. Ini strategi saya sebenarnya. Ya, ini ternyata banyak lagi strategi yang lainnya yang saya akan tambahkan nanti. Ya, jadi strategi yang saya miliki itu adalah yang pertama, mulailah dengan memotivasi diri. Nah, itu sudah disampaikan tadi oleh kalian. Ya, jadi berusaha untuk memotivasi diri dengan berbagai cara, dengan pemberian hadiah, kemudian dengan memberikan kesenangan pada diri sendiri. Nah, itu adalah salah satu motivasi diri kita. Kemudian yang lain kok bisa berperilaku disiplin, kenapa saya tidak? Nah, seperti itu, bagus sekali. Kemudian membuat target yang ingin dicapai jelas, membuat jadwal kegiatan. Dari membuat jadwal kegiatan itu jelas target-target yang ingin dicapai, setiap langkahnya, setiap tahapannya. Nah, sama dengan Pak. Kemudian tidak menunda-nunda tugas. Nah, sama halnya dengan Ayu Desiani tadi yang disampaikan. Jangan pernah menunda-nunda tugas. Ketika tugas itu ditunda, maka tugas lain akan menumpuk dan menjadi banyak, sehingga menjadi sebuah masalah untuk kalian. Kemudian memiliki tekad dan komitmen yang kuat. Nah, itu yang tadi Bapak sampaikan. Ketika kalian sudah punya rencana, sudah punya strategi yang kalian sampaikan tadi, bangun itu dengan komitmen dan tekad. Tanpa itu mubasir.
Ya, itu hanya catatan nanti. Catatan dan hanya omongan yang mubasir kalau tidak ada komitmen dan tekad. Yang terakhir yang terpenting adalah action. Lakukan itu. Ya, banyak jadwal kegiatan, pola pikirnya wayah sekali, tinggi sekali, ya. Tapi nggak ada action, nol. Jadi nggak bisa terwujud. Jadi yang terakhir itu adalah action. Bisa dipahami? Oke, bagus sekali. Oke, baik. Jadi saya acungi jempol buat kalian. Ya, kalau ada tangan 4 mungkin jempolnya 4. Jadi apa yang kita bahas hari ini sangat luar biasa sekali, dan strategi-strategi itu di luar ekspektasi saya. Ya, ternyata bagus sekali. Itu akan menjadi juga referensi saya sebagai seorang guru nantinya untuk bisa berperilaku disiplin menjadi seorang guru. Nah, itu kita saya tidak selamanya menjadi orang yang lebih tahu dari kalian. Kita sama-sama belajar. Jadi saya juga bisa belajar dari kalian. Nah, seperti itu. Jadi jempol buat kalian. Oke, saya minta satu perwakilan siswa saja, ya, mengingat waktu sudah lumayan panjang ini. Saya minta satu perwakilan siswa, apa pemahaman baru yang kalian dapatkan dari kegiatan bimbingan kelompok hari ini? Oke, mungkin dari Ananda, ya, saya minta Ananda yang menyampaikan pemahaman baru yang kamu peroleh setelah melaksanakan kegiatan ini. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pemahaman baru ya. Pemahaman baru yang saya dapatkan itu, ini pertama kali saya ikut bimbingan kelompok ya, online lagi. Seru banget. Jadi lebih banyak pengalamannya, dan di sini juga banyak sekali orang-orang hebat yang memberitahu saya banyak banget pendapat-pendapat mereka yang di luar pikiran saya, juga bisa menambah ilmu saya juga. Baik, terima kasih Ananda ya. Jadi dengan kegiatan bimbingan kelompok ini, jadi Ananda mendapatkan pengetahuan baru dari teman sebaya maupun dari Bapak itu. Jadi itu akan menjadi referensi untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok kembali ya di kegiatan berikutnya dengan topik yang berbeda mungkin. Iya, oke, baik. Baik, untuk selanjutnya sebelum diakhiri, jadi Bapak minta satu orang siswa juga untuk menyimpulkan apa kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Oke. Baik, Taruni, silakan Taruni sampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Di sini saya akan menyimpulkan bimbingan kelompok pada hari ini. Saya hanya menceritakan kembali, memperjelas kembali apa yang telah tadi kita laksanakan, tapi dengan singkat, jelas, dan padat. Kesimpulan hari ini adalah pentingnya kita memiliki rasa disiplin maupun di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Nah, contoh-contohnya seperti disiplin di sekolah itu berpakaian yang rapi, seperti tadi yang telah disampaikan, mengumpulkan tugas-tugas tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu, dan di rumah, disiplin di rumah yaitu menjaga kebersihan, membersihkan tempat tidur setelah bangun. Nah, pokoknya seperti itu. Dan di masyarakat yaitu tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengganggu ketenangan masyarakat, selalu bergotong royong seperti di desa-desa, berbelanja tepat waktu. Nah, di sini juga ada strategi meningkatkan disiplin diri, yaitu yang pertama simpel saja. Yang pertama memiliki komitmen, motivasi maupun niat dari diri sendiri untuk merubah diri menjadi lebih disiplin. Yang kedua yaitu seperti yang tadi disampaikan, membuat jadwal kegiatan agar kita selalu ingat dengan apapun yang harus kita lakukan, seperti jam
segini kita melakukan apa, jam segini kita melakukan kegiatan apa. Dan yang ketiga yaitu memiliki rasa tanggung jawab dan tidak menunda pekerjaan. Hal sekecil apapun itu, pekerjaan apapun itu diusahakan, jangan ditunda. Dan yang keempat yaitu yang seperti tadi disampaikan, yaitu mencari pacar yang tadi disampaikan oleh Adi. Mencari pacar mungkin agar lebih semangat untuk merubah diri kita menjadi lebih disiplin. Pokoknya lebih semangat kita melakukan hal apapun itu, dan diusahakan mencari pacar di satu sekolah, lebih baik satu kelas lagi. Nah, mungkin hanya itu kesimpulannya dari bimbingan kelompok hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Baik, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Taruni tadi. Jadi kesimpulan yang disampaikan oleh Taruni tadi itu sudah mewakili dari seluruh kegiatan yang kita lakukan hari ini, ya. Jadi kegiatan bimbingan kelompok kali ini itu sangat luar biasa sekali. Antusias kalian sangat luar biasa sekali dalam mengikuti kegiatan kali ini. Oke, sebelum kita akhiri, ya. Jadi Bapak ingin mendapatkan pesan dan pesan dari kalian terkait dengan bimbingan kelompok kali ini. Oke, Bapak mulai dari Ayu ya. Ayu, silakan Ayu. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya saat mengikuti bimbingan ini. Kesan saya saat mengikuti bimbingan ini, saya merasa jauh lebih mengerti tentang disiplin dan mendapatkan hal-hal baru yang saya ketahui selama ini. Dan itu pesannya, semoga dengan mengikuti bimbingan ini diharapkan kita semua termotivasi dan semua siswa maupun orang lain yang kita temui dapat melaksanakan atau mengikuti semua yang ada atau semua yang kita lakukan di bimbingan ini. Jadi seperti itu, Pak. Baik, itu kesan sangat positif sekali ya. Kita lanjutkan Adi Swardana. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya. Kesan saya yaitu dari pembimbingan ini saya bisa mendapatkan strategi-strategi untuk menjadi disiplin dan juga menyelesaikan masalah disiplin ya. Dan pesan saya, semoga ya ke depannya makin banyak orang yang bisa termotivasi untuk menjadi disiplin. Baik, sekian dari saya. Ya, positif sekali ya. Kemudian selanjutnya Taruni ya. Taruni, silakan. Baik, terima kasih. Di sini kesan dan pesan saya yaitu yang pertama kesan. Kesan saya di sini saya mendapat hal-hal baru seperti yang tadi sudah disampaikan sama Ayu sama Adi, itu kita bisa mendapatkan hal baru tentang disiplin dan lebih paham apa tentang itu kedisiplinan. Dan pesannya semoga kedepannya itu bimbingan kelompok ini semakin lebih bisa memahami, pokoknya lebih semangat lagi untuk kedepannya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Taruni, bagus sekali ya. Oke, sebagai penutup saya ingin dengarkan kesan dan pesan dari Ananda Budi, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kesan yang saya dapatkan dari sini, pertama saya bangga sekali bisa ikut di sini karena hanya orang-orang terpilih yang ikut. Jadi di sini memang benar-benar mendapatkan informasi, tidak hanya dari Google, itu dari pikiran teman sebaya dan orang-orang yang mungkin beda jalan pikirannya dengan kita. Jadi termasuk Pak Jerry juga, terima kasih sudah mengajak kami di sini. Pokoknya pelajarannya benar-benar membantu saya ya. Untuk pesan, mungkin nggak ada sih kayaknya, tapi sudah lengkap sekali diberitahu sama teman-teman. Jadi saya cuma menambahkan bahwa saya
Semoga saja semua orang semakin disiplin ya, terutama yang di sini yang sudah belajar. Sekian aja sih dari saya. Baik, terima kasih. Jadi itu kesan pesan penutup ya dari Ana Nabdi. Jadi 2 poin yang saya tangkap dari kesan pesan kalian. Satu, kesan positifnya adalah jadi semoga bimbingan dengan kegiatan bimbingan kelompok ini orang-orang mampu ya, khususnya kalian yang ada di sini mampu menerapkan perilaku disiplin. Yang kedua, semoga bimbingan kelompok ini bisa dilaksanakan secara kontinu, berkelanjutan. Oke, mudah-mudahan nanti kita setting kegiatan berikutnya. Baik, jadi itu untuk kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini. Jadi untuk selanjutnya Bapak minta kepada kalian, nanti Bapak akan share link yang di dalam Google Form yang di dalamnya itu terdapat angket kepuasan terkait dengan kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini. Nanti kalian bisa mengisi ya di link tersebut terkait dengan perasaan yang kalian rasakan ketika mengikuti bimbingan kelompok ini. Bisa dipahami? Oke, bisa. Baik. Jadi karena waktunya sudah cukup panjang ya, jadi kegiatan bimbingan kelompok kita cukupkan sampai di sini. Karena di awal kita buka dengan doa, jadi di akhir kita tutup dengan doa. Baik, doa Bapak pimpin sendiri. Jadi menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Selamat pagi.